Cukup dong, Pak. Senior. 3 menit. Ya, Pak Beni silakan. Baik, yang saya hormati pimpinan Komisi 3, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Kapolri dengan Pak Kapolri belum ada ya, Pak, belum ada. Oke. Dan para pejabat utama, dan yang saya banggakan para Kapolda 38 provinsi. Saya sebetulnya pimpinan tidak bermaksud untuk mengajukan pertanyaan, tetapi ada hal yang penting yang saya lihat. Yang saya lihat adalah semua Kapolda se-Indonesia datang. Berarti ada apa? Saya belum nangkap dari tadi. Ya, saya ada apa? Apakah situasi bangsa kita ini lagi genting sekali kah? Sehingga Bapak Kapolda jauh-jauh dari tempat yang sangat jauh datang ke sini hanya untuk pertemuan yang singkat. Sayang kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, pimpinan, perkenankan saya menggunakan hak saya untuk menyampaikan beberapa pernyataan dan hak bertanya. Bertanya adalah tugas kami anggota dewan dan juga membuat pernyataan. Yang pertama, sama dengan teman-teman lain tadi, menyampaikan apresiasi. Saya tadi menduga yang datang ini adalah Kapolri yang baru. Ternyata tidak. Ternyata Kapolri kita masih yang lama. Mengapa? Sebab lama sudah tidak ketemu. 5 kali masa sidang. 5 kali masa sidang kepada pimpinan saya pernah mengajukan pertanyaan, apakah Kapolri masih ada kah? Masih sehat beliau kah? Sebab lama sekali tidak muncul di Komisi 3, saking sibuknya. Saya mendukung penuh tugas Pak Kapolri ini. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu-satunya jabatan yang eksistensinya ditentukan oleh 2 lembaga adalah Kapolri, Presiden dan DPR. Undang-undang dengan tegas menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri haruslah persetujuan Dewan. Oleh sebab itu, tidak hanya Bapak Presiden yang menilai beliau berprestasi, tapi kita juga menilai beliau berprestasi. Sehingga semua anggota Dewan dengan welcome menyambut Kapolri kita yang lama dan tetap dipercaya untuk periode presiden yang baru. Beliau masih lama pensiunnya, 5 tahun lagi. Jadi bisa Kapolri menjabat 5 tahun lagi sampai 2029.
ketika pemilu mulai lagi. Yang kedua, saya apresiasi kepada pimpinan Komisi 3 yang lengkap datang. Baru kali ini juga. Dan apresiasi juga karena semuanya masih muda. Bisa aja. Luar biasa. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak Kapolri. Bapak Presiden Prabowo dengan tegas meminta judi online dibasmi habis-habisan. Tetapi sedikit juga disampaikan bahwa judi online tidak mungkin tumbuh berkembang kalau tidak ada yang membackingi. Saya masih ingat masa silam. Masa silam itu 45-45 tahun. Ketika kita masih ribut-ribut soal satgas-satgas yang ada di Mabes Polri. Dan pada saat itu ada Satgas Merah Putih, ada Satgas Satya Nusantara, apalagi itu ya, Satgas-Satgas. Dan saya masih ingat betul, salah satu isu yang diangkat pada saat itu adalah soal judi online ini. 303. Dan judi online ini. Nah, kalau pada saat ini judi online ini fokusnya pada Kemenkom Info, maka menurut saya fokus yang kedua adalah di Mabes Polri. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Saya rasa kalau saat ini semua Kapolda datang, mungkin tidak salah kalau pada saat ini membuat semacam resolusi Mabes Polri untuk membasmi judi online ini. Bagaimana membasminya, bagaimana penegakan hukum, persis yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Suding. Tidak begitu sulit untuk mengambil, menangkap di Kemenkom Info itu. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini. Saya yakin, saya percaya Pak Kapolri. Dia punya kemauan, kemampuan, keberanian juga. Tapi saya takut sekali yang dihadapi adalah tembok. Oleh sebab itu, dalam bacaan saya tadi, kalau semua Pak Kapolda dikumpulkan saat ini, sebetulnya Bapak Kapolri sedang membangun kekuatan untuk merobohkan tembok itu. Pak Kapolri lakukan itu. Kami tadi bahas internal ini, teman-teman menyatakan siap mendukung. Libas itu Bapak. Lalu Pak Suding tadi bilang, jangan lupa kalau Kemenkom Infonya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabes? Itu juga masalah.
Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama, Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Kami siap mendukung penuh itu, Pak. Walaupun partai kami Demokrat suaranya sedikit, kursinya sedikit kali ini, kami sepenuhnya mendukung langkah Bapak. Dan kalau Bapak Presiden berkenan, lanjutkanlah Bapak jadi Kapolri ini. Banyak prestasi kita harus akui, tapi saya tidak mau mengungkapkan prestasi terlalu. Saya rasa Bapak tidak butuh pujian. Yang dibutuhkan adalah pujian rakyat, dan hasil survei memang membuktikan bahwa prestasi yang Bapak ukir selama Bapak memimpin institusi ini luar biasa. Bahwa ada masalah 1-2 itu biasa. Ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkominfo itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test, saya jadi Kapolri dengan satu saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh ke yang punya kekuasaan, apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Presiden Prabowo menegaskan, ancaman utama kita adalah kuasa uang. Dan kuasa uang ini yang membuat institusi penegak hukum lumpuh. Saya yakin Bapak siap dan punya keberanian untuk itu. Yang kedua, saya ingin bertanya, Pak. Sebetulnya sudah lama saya ingin sekali menyampaikan ini, tapi itu tadi tidak ada rapat untuk saya sampaikan pertanyaan ini. Kalau pertanyaan itu saya tulis di media sosial, nanti saya dituduh melakukan provokasi atau mungkin memfitnah. Pertanyaan saya adalah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa Bapak? Bukankah institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini, khususnya timah ini? Pertanyaan ini saya tanya kemana-mana, tidak ada yang menjawab. Dan perkenankan saya saat ini menyampaikan pertanyaan itu. Mungkin Bapak tidak perlu jawab, itu tidak penting jawabannya bagi saya. Yang penting bagi saya adalah saya sudah menggunakan hak saya untuk bertanya di depan Bapak. Sebab jawabannya tentu sulit. Pertanyaan yang sama sudah saya sampaikan kepada Jaksa Agung juga. Saya juga sampaikan Bapak Jaksa Agung tidak usah jawab. Dan memang beliau tidak mau jawab. Karena sulit. Untuk dijawab. Cuman saya tanya lebih lanjut, Bapak tidak jawab karena sulit atau takut? Kalau Bapak takut, apalagi saya ini? Itu yang saya tanya, Bapak. Itu dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kapolri dan
Saya tadi mengikuti sedikit Pak pertanyaan paparan Bapak ini. Soal sumber daya alam, ada tulis di sini diselamatkan 2 triliun. Saya tanya ini bagaimana tiba-tiba sampai di angka 2 triliun itu ya? Potensi, ya apapun lah potensi diselamatkan itu bagaimana merumuskannya? Kalau saya ditanya orang juga, saya tentu harus mengetahui bagaimana saya menjawab. Di sini ditulis potensi, ya oke, potensi, tapi bagaimana tiba-tiba di angka itu? Apakah ada ilmunya menetapkan satu angka untuk potensi kerugian negara di sektor sumber daya alam ini? Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Bentar Pak Martin, silakan.